Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Pertama, Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan pertengahan di akhir ayatnya. Ini kaidah utama saat Anda akan mengerjakan apapun dalam kehidupan. Lihat kalimatnya di ujung ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan semua yang pernah dibawa oleh rasul. Mak di situ menunjuk pada satu keterangan tanpa batas. Jadi semua yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai contoh kehidupan kita, ya, pedoman hidup kita, apapun itu. Ya. Maaf, jangan sampai cuma ibadah ritualnya kita meniru Nabi, sholat seperti Nabi, tapi sisi yang lainnya jauh dari contoh Nabi. Bicara kita nggak seperti Nabi, kan? Pandangan kita nggak seperti Nabi menuntun. Ya. Bangun tidur kita nggak seperti Nabi inginkan. Makan kita nggak seperti Nabi tuntunkan. Padahal Allah telah memilih beliau untuk menjadi tuntunan bagi hidup kita, untuk memudahkan hidup kita. Setelah Allah pilih, dihadirkan pada kita, kita nggak ikuti. Ya kurang apa lagi untuk diberikan tuntunan. Ya. Karena itu ketika turun ayat ini, konsekuensi logisnya semua aktivitas yang kita kerjakan sepanjang petunjuknya ada pada Nabi, maka itu kita ambil. Termasuk saat kita juga akan belajar. Ya. Belajar seperti apa yang pernah dituntun oleh Nabi. Tadi subuh kami sampaikan materi di salah satu masjid di Bekasi, itu pelajaran khusus tentang bagaimana cara menuntut ilmu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Nanti lain waktu bisa kita bahas bagaimana Nabi pernah mengajarkan para sahabat, Pak, cuma 40 orang di fase Mekah itu, di tempat yang sangat terbatas, dalam keadaan yang sangat genting, yang kalau diketahui para penuntut ilmunya tidak hanya diinterogasi tapi masih bisa dieksekusi bahkan. Ya. Tapi 40 orang ini mendapat pengajaran khusus dari Nabi, itu bisa menjadi bintang dalam kehidupannya. Setiap satu orang kemudian pergi ke setiap tempat selalu memberikan dan membuka kebaikan-kebaikan di sana. Bahkan nanti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu saat ikut ekspedisi ke laut Cina Selatan, mengikuti nanti rombongan ekspedisi dari kerajaan Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Najasyi, itu sempat mampir ke wilayah Baros, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli sana. Itu begitu singgah di situ, cuman singgah sekejap, tiba-tiba jadi Nusantara yang nilai keislamannya menyebar sampai sekarang. Seorang Muawiyah yang menyeberangi, Masya Allah, wilayah Arab sampai ke Afrika Utara. Dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyebrang sedikit ke Sisilia, sampai kemudian keturunannya ada yang sampai ke Andalusia, sampai beliau sendiri tinggalnya di Damaskus, di Syam, Syria sekarang. Perhatikan, bukankah ada jejak keislaman di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Maroko, di Aljazair? Cuman satu orang itu. Anda bisa bayangkan, setiap satu orang yang belajar dari Nabi, dari 40 orang ini selalu memberikan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Dan hebatnya, mereka satu, cepat menangkap pelajaran ini. Yang kedua, semua pelajaran yang ditangkap ini sulit untuk dilupakan. Yang tiga, berkah ilmunya. Dan yang keempat, mudah untuk diamalkan. Nah, pola seperti apa yang diantaranya dibimbing oleh Nabi SAW? Salah satunya, Nabi memberikan penekanan pada materi-materi yang harus dipelajari sebelum belajar materi-materi lain sebagai pelengkap kehidupan.